Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab rutin. Insyaallah di hari Senin ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Kita masuk di pembahasan masih di pembahasan tentang adab terhadap kitab ya. Yaitu di poin yang ke 8 ya. Poin yang ke-8. Idza arada takhrija syai'in fil hasyah. Ada yang mau baca dulu? Silahkan. Boleh, Ustaz? Fadhal. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu asamin iza arada tahrija syai'in fil hasyah wa yusammal lahaqa bi fathil ha'i alama lahu fi mawdihi bi khatin mun'atufin qalilan ila jihati tahrij wa jihatul yamin aula in amkana summa yaktubu tahrija min muhazatil alamati so'idan ila a'lal waraqati nazilan ila asfaliha lihtimali tahrijin akhur ba'dahu wa yaj'alu ru'usal hurufi ila jihatil yamin sawa'an kana fi jihatil yaminil kitabati aw yasariha wa yanbaghi an yahsaba sakito an yahsiba sakito wa ma yaji aminhu minal asturi qabla an yaktubaha fa in kana wa ma yaji'u minhu minal asturi qabla an yaktubaha fa in kana satraini aw aktsar ja'ala akhira satrin min hayalil kitabata kana tahriju an yaminiha wa in kana tahriju an yasariha ja'ala awwal astur min hayaliha wala yusilul kitabata wal asturo bihasyiatil warqati bal yada'u miqdaron yahtamilul haqqa inda hajati marratin summa yaktubu fi akhiri tahrij soha wa ba'duhum yaktubu ba'da soha al-kalimata allati tali akhirul kalami fi matnil kitabi alamatan alati solil kalami. Ya, ada sedikit perbedaan kata ya dari kitab yang antum baca dengan di kitab PDF ini ya. Jadi tali akhir tahrij kalau di sini ya, kalau di antum apa? Akhirul kalam ya tadi ya. Akhirul kalam. Terus yang yahsiba di situ tertulis ada harokatnya yahsaba. Bilunil harokat. Yang wayan bagi an yahsiba. Naam. Di antum tertulis apa? Fathah.
Ya, Oh, ini di sini ada sukun, ada kasroh, Ustaz. ya sibak berarti Cuma sama ya. 6 Ustaz. Sama. Ya, baik. Nah, jadi poin ke-8 ini temanya tentang ya takhrij sakit. Ya, takhrij di sini ada dibuatkan tema ya oleh pentahqiq. Takhrij sakit. Takhrij itu maksudnya menuliskan sumber yang aslinya atau ya menuliskan kitab yang asli. Jadi ya sesuatu yang hilang, sakit di situ sesuatu yang hilang. Ya, jadi maksudnya terkadang dari suatu kitab itu ada yang hilang ya, kata yang hilang. Ya, sehingga adab ya adab terhadap kitab diantaranya bagaimana cara menuliskan kata yang hilang tersebut. Ya, jadi asalnya ini bagaimana gitu. Ya, jadi kata yang hilangnya itu apa? Ya, maka dia menuliskan yang hilang itu di dalam hasyiah. Hasyiah itu maknanya catatan pinggir ya. Jadi asamin yang ke-8, idza arada takhrij syai'in fil hasyiah. Apabila dia hendak mentahrij ya sesuatu ya di hasyiah di catatan pinggir. Wa yusamma lahaq ya, yang dinamakan dengan lahaq. Ya, lahaq lahiko yalhaqu itu kan maknanya yang menyertai ya secara bahasa. Jadi istilah tahrij sesuatu di dalam hasyiah itu disebut lahaq. Bi fathi ha'i ya dengan mempathahkan ha jadi lahaq, ha-nya fathah. Ya allama lahu fi maudihi ya bi khatin mun'atifin qalilan ila jihati takhrij. Dia memberi tanda, alama di sini memberi tanda baginya di tempatnya, ya maksudnya di tempat kata yang hilang itu, ya bi khatin mun'atif dengan garis yang miring, ya garis yang agak miring, qalilan sedikit ila jihati tahrij ke arah tahrijnya. Jadi kita kan mau menuliskan tahrijnya ya kata yang sebenarnya ya itu di pinggir itu. Nah, maka di tempat kata yang hilang itu kita berikan garis ya ke arah tempat tahrij itu. Ya, agar diketahui ya yang hilang itu apa ya, lalu diberikan dituliskan di pinggirnya di dalam hasyiahnya itu. Wajihatul yamini aula im amkana, dan arah kanan itu lebih utama jika memungkinkan. Ya, jadi maksudnya sebaiknya ditulis di sebelah kanan ya, di pinggir kanan. Karena kan kitab itu ada pinggir kanan, ada pinggir kiri ya. Catatan pinggirnya itu kan ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ya, nah kalau memungkinkan sebisa mungkin di sebelah kanan nulis tahrijnya itu. Ya kalau tidak memungkinkan dia sebelah kiri. Tsumma yaktubu takhrija min muhadzatil alamah so'idan ila a'lal waraqah. Ya, kemudian menuliskan tahrijnya itu ya sejajar muhadzah, sejajar dengan tanda ya, dengan tadi yang diberi tanda ya, tempat itu diberikan tanda garis. Maka sejajar dengan itu tuliskan tahrijnya. Ya, yaitu cara menulisnya dengan cara so'idan naik ila a'lal waroko ke atas kertas. Ya, jadi nulisnya ke atas, maksudnya apa namanya lanjutannya itu ke atas gitu ya, bukan ke bawah. Jadi kita nulis
Satu kalau misalnya banyak gitu ya kita nulis satu baris misalnya sudah habis ya ruangnya. Nah, untuk yang baris berikutnya itu di atasnya. Begitu. Di atasnya terus ke atas, tidak ke bawah. La nazilan ila asfaliha, tidak turun ke bawah. Untuk apa? Lihtimali tahrijin ahor. Ya, agar untuk memungkinkan ada tahrij yang lain. Ya, jadi dikhawatirkan nanti ada tahrij kata berikutnya. Ya, kan bukan kata sebelumnya, kan kata sebelumnya udah lewat gitu ya. Tidak ada tahrijnya. Nah, nanti bisa ada kemungkinan untuk kata berikutnya di tahrij juga. Jika ada kata yang hilang juga harus dijelaskan yang hilang itu, nah maka ada ruang untuk menuliskannya. Ya kan? Sehingga karena tahrij yang sebelumnya itu ke atas gitu. Sehingga di bawahnya yang berikutnya itu untuk tahrij yang lain. Ba'dahu setelahnya wa yaj'alu ru'usal hurufi ila jihatil yamin dan menjadikan ya kepala hurufnya ke arah kanan jadi agak miring gitu ya. Jadi bagian atasnya ya, bagian atas huruf kepala huruf itu miring ke kanan. Sawa'an kana fi jihatil yaminil kitabah sama saja baik itu di arah kanan tulisan, di arah kanan isi kitabnya au yasariha ataupun dari arah kiri ya kan. Tadi kalau memungkinkan di kanan, kalau tidak kan di kiri gitu ya. Wayan bagi an yahsiba asa gitu. Dan selayaknya nah di sini yahsiba itu fi'il yahsiba itu wazannya fa'ila yaf'ilu berarti kan. Hasiba yahsibu. Ya, kalau di tasrif yang kita pelajari itu di bab 5 ya dari sulasi mujarod ya. Kalau di kitab lain itu termasuk bab 6 fa'ila yaf'ilu dan bab ini adalah bab yang syad ya, bab yang lemah. Karena yang asalnya adalah hasiba yahsabu fathah. Yang lebih fasihnya itu. Hasiba yahsabu. Ya, ada juga hasaba yahsubu ada juga. Ya. Yahsubu. Sebenarnya secara makna hasiba yahsabu atau yang syadna hasiba yahsibu itu maknanya mengira ya, menganggap. Sedangkan hasaba yahsubu itu menghitung. Ya, secara keumuman ya, galibnya banyaknya itu. Tapi di sini yahsibu justru makna yang tepatnya di sini ini menghitung di sini. Ya, Allah mungkin ada juga yang wazan hasiba yahsabu atau hasiba yahsibu itu dimaknai menghitung. Jadi di sini lebih cocok diartikan menghitung. Jadi selayaknya menghitung ya asak kita yang hilang, kata yang hilang itu wa mayaji'u minal astur dan apa yang datang dari baris-baris ya qabla an yaktubaha ya sebelum dia menuliskannya. Artinya dihitung dulu ini ada yang hilang ini ada berapa kata. Ya, ada berapa kata, ada berapa baris. Ya kan di catatan pinggir itu kan pendek ya, tidak panjang kan di pinggir ya itu jadi sehingga dia satu barisnya itu kan paling berapa kata. Nah dia bisa menghitung dulu ya kan kira-kira ini apa namanya beberapa baris ini tulisan yang harus dituliskannya itu. Jadi dihitung terlebih dahulu. Ya fa'in kana satrain kalau dia terdiri dari 2 baris au aksaro atau lebih ja'ala akhira satrin minha ya ilal kitabah. Ya, maka dia ya menjadikan akhir ya baris itu ya ke tulisan, maksudnya ke isi kitab. Ya in kana tahrij an yaminiha ya jika tahrijnya ditulis di sebelah kanan.
Ya, maksudnya supaya pas. Ya, kita hitung agar akhir ya kata akhir dari tahrij itu ya pas di apa namanya di batas isi kitab itu. Ya, kalau kita sebelah nulisnya di sebelah kanan. Yang kata terakhir dari tahrijnya itu. Ya, wa in kana tahrij an yasariha ja'ala ya awwala al-asturi mimma yaliha. Ya, dan jika tahrijnya itu di sebelah kiri, jadi catatan pinggir yang sebelah kiri, ya maka kita menjadikan awal kata dari tahrij itu ya awal al-astur ya awal baris mimma yaliha ya dari yang setelahnya. Maksudnya pas setelah apa kan tadi sejajar ya dengan tanda ya yang apa tempat hilangnya kata itu. Nah, kita nulisnya ya pas di pinggir apa kata yang ada di dalam isi kitab itu. Jadi supaya terlihat rapi maksudnya. Wala yusilul kitabata wal asturo bihasyatil waroko. Jangan menyambungkan tulisan dan baris dengan hasyiah ya dengan catatan pinggir kertas itu ya. Jadi walaupun dia tadi terletak setelah apa tulisan di isi kitab ya yang sejajar tadi tetap harus diberikan jarak. Jadi tidak menyambung. Ya, diberikan jarak miqdaron ya yahtamilul haqqa ya yang apa seukuran yang memungkinkan untuk bisa dihapus haqqa itu. Ya, memungkinkan untuk bisa dihapus. Maksudnya supaya tidak mengganggu kepada isi dari kitab. Ya, jadi di catatan pinggir itu ya mungkin saja kan kemudian kita ingin menghapusnya lagi karena salah. Gitu ya, ingin menghapusnya yang lain supaya tidak mengganggu isi kitab. Karena kalau nyambung dengan isi kitab itu kan bisa mengenai isi kitab itu ketika kita mau mencoret ya atau mau menghapus ya. Kalau zaman dulu biasanya ya belum ada penghapus ya, belum ada tipek, paling dengan cara dihitamkan si tulisannya itu. Jadi supaya tidak mengganggu isi kitab maka perlu dikasih jarak. Ya, indah hajatihi ketika memang membutuhkannya bimarotin dengan beberapa kali. Suma yaktubu fi akhiri tahrij, kemudian menulis di akhir tahrijnya itu soha. Jadi tuliskan kata soha di akhirnya. Wa ba'duhum yaktubu ba'da soha al kalimati lati tali akhir tahrij fi matnil kitab alamatan ala itisolil kalami. Dan sebagian mereka ya para ulama menulis setelah kata soha tadi, kata soha yang ditulis setelah tahrij, ya setelahnya ditulis lagi satu kata al-kalimah, ya setelah akhir dari tahrij itu dari matan kitab, dari isi kitab. Maksudnya tadi kan tahrij ini kan menuliskan kata yang hilang ya dari kitab. Nah, setelah selesai menuliskan kata yang hilang itu, tulis satu kata yang setelahnya dari isi kitab itu. Ya, sebagai tanda bersambungnya pembicaraan gitu ya. Jadi kalau di dalam isi kitabnya ada kata yang hilang itu kan akan terlihat tidak nyambung. Nah, ketika ditulis tahrijnya kata yang hilangnya itu di dalam hasyiah ini akan menjadi jelas kan gitu kata yang hilang apa. Nah, lalu setelah menuliskan kata yang hilang itu ditulis soha ya benar yang benarnya seperti ini gitu ya. Lalu ditulis satu kata setelahnya yang ada di dalam kitab supaya oh berarti sudah apa nih yang hilangnya ini begini lalu kata setelahnya itu gitu ya sehingga ketika kembali melihat kepada isi kitab itu bisa menyambung ya pembicaraannya itu.
Kemudian yang ke-9 adabu kitabatil hawashi, ya, adab menulis hasyiah tadi ya, catatan pinggir. Hawashi jamak dari hasyiah. Atas yang ke-9, la ba'sa bi kitabatil hawashi, tidak mengapa menuliskan hasyiah, catatan pinggir. Wal fawaid, ya, faidah-faidah, wa tanbihatil muhimmah, ya, catatan-catatan yang penting, ya, atau tanbih itu bisa peringatan yang harus menjadi perhatian. Ala hawashi kitabin yamlikuhu, ya, atas hawashi kitab yang ia miliki, wala yaktubu fi akhirihi soha, ya, dan jangan menulis di akhirnya dengan kata soha, farqan bainahu wa baina takhrij, ya, untuk membedakan antara yang bukan tahrij dengan yang tahrij tadi, ya. Kalau yang untuk tahrij nuliskan kata yang hilang itu menggunakan soha di akhirnya. Kalau selain itu hanya sebagai tambahan, ya, catatan faidah, nah itu nggak perlu ditulis soha setelahnya. Wa ba'duhum yaktubu alaih, dan sebagian mereka menulis terhadapnya hasyatun, ya, jadi ditulis hasyah. Au faidah, ditulis faidah. Ya, baru kemudian menuliskan faedahnya. Ya, wa ba'duhum yaktubu fi akhiriha, dan sebagian mereka menuliskan di akhirnya. Jadi ada yang nulis di awalnya dan di akhirnya, gitu ya. Hasyah atau faidah. Wala yanbaghi an yaktuba illal fawaidal muhimmatal muta'alliqata bidzalikal kitab. Dan tidak selayaknya dia menuliskan, ya, kecuali faidah-faidah yang penting dan berkaitan dengan kitab tersebut. Ya, misla. Ya, misla ini berarti apa namanya? Badal, ya, badal ke fawaidah. Seperti tanbih, ya, peringatan ala iskal terhadap ada kemuskilahan, ya. Jadi ada kerancuan, misalnya dari pembahasan kitab ini ada yang sedikit rancu, yang misalnya butuh penjelasan, ya, maka diberi penjelasan. Au ihtirozin, atau ihtiroz, ya, biasanya berkenaan dengan definisi, ya, ketika mendefinisikan ini untuk membedakan dengan apa, itu ihtiroz. Ya, au ramzin, atau rumus. Jadi di dalam kitab ada rumus-rumus yang perlu dijelaskan. Ya, walaupun biasanya dalam kitab itu ketika ada rumus-rumus itu akan dijelaskan dulu di awal kitab, ya. Gitu. Jadi biasa para ulama membuat rumus-rumus untuk memudahkan, untuk meringkas. Supaya kitab itu tidak terlalu tebal, itu dibuat rumus-rumus. Nah, rumus itu dijelaskan dulu biasanya di mukadimah kitab, ya. Jadi rumus ini maksudnya ini, rumus ini maksudnya ini. Ya, kalau dalam ilmu hadis kan misalnya dibuat istilah-istilah, ya. Ya, misalnya rahul arba'ah, gitu ya, dikeluarkan oleh imam yang 4, homsah, ya, dan seterusnya. Itu kan maksudnya apa? Nah, itu dijelaskan di awalnya seperti di Bulughul Maram misalnya. Atau rumus-rumus huruf, ya, kho misalnya, kho itu Bukhari, gitu kan, mim, ya, Muslim, dan sebagainya, itu rumus. Termasuk juga ilmu-ilmu qiraat. Misalnya di matan Syatibiyah, ya, itu banyak sekali rumus di dalam nazomnya itu. Ya, rumus itu rumus untuk para imam qiraat itu dibuat rumus. Ya kan? Makanya kalau orang baca matan Syatibiyah itu agak bingung. Kalau dia tidak paham apa namanya rumus-rumusnya itu, simbol-simbol. Au khotoin, atau ada kesalahan, wa nahwi dzalik. Jadi kalau ada kesalahan bisa dia berikan penjelasan di dalam hasyahnya. Dan yang semisalnya. Wala yusawiduhu binaklil masaili wal furu'il gharibah. Ya, dan jangan menghitamkan kitab itu. Jadi maksudnya menulis hasyah yang terlalu banyak
dengan menukil ya permasalahan-permasalahan furu-furu ya, cabang-cabang yang asing. Ya, wala yaksuru atau wala yuksiru ya ini. Wala yuksirul hawasi, janganlah dia memperbanyak catatan pinggir itu kasrotan ya. Kasrotan ini maf'ul mutlak ya dari yuksirul hawasi kasrotan. Tujlimul kitab, yang bisa menggelapkan ya kitab itu jadi terlalu banyak catatan pinggirnya, autudai umawadiah, atau bisa menghilangkan tempat-tempatnya ala talibiha, jadi menjadi terhalang gitu isi kitabnya itu, padahal yang paling inti kan isi kitabnya. Jadi jangan sampai ya hasiahnya malah jadi terlalu banyak daripada isi kitabnya. Karena dia hanya sebatas hasiah saja ya, kecuali kalau memang syarah yang panjang, ya itu beda lagi, itu berarti dia menulis kitab secara khusus untuk mensyarah. Walayan bagil kitabah bainal astur ya, tidak selayaknya tulisannya itu di antara baris-baris. Jadi kita menuliskan hasiah tadi di pinggir itu dah. Jangan menuliskan di antara baris. Ya, jadi di tengah-tengah begitu di antara baris atas, baris bawah, di tengah-tengah kita tulis hasiah, itu kurang cocok. Tulisnya di pinggir saja. Wa qad fa'alahu ba'duhum bainal astur, sebagian mereka melakukan hal itu di antara baris-baris al-mufarraqah ya, yang terpisah bil humrah wa ghairiha, dengan warna merah ya dan yang selainnya. Jadi untuk membedakan dengan isi kitab pakai warna merah. Wa tarku dzalika aula mutlaqan, dan tidak melakukan hal itu lebih utama secara mutlak. Jadi lebih baik di pinggir ya, jangan di bawahnya, di tengah-tengah. Kemudian yang ke-10 ya, tamyizul abwab wal fusul wa nawiya fil kitabah, membedakan antara bab, fasal ya dan yang semacamnya dalam tulisan. Ya, al-ashir yang ke-10 ala ba'sa bi kitabatil abwabi wat tarajumi ya wal fusuli bil humrah. Tidak mengapa menuliskan bab. Jadi kadang dalam kitab penulis kan tidak menuliskan ya ini bab apa begitu. Ya, maka boleh menuliskan bab tarajum. Tarajum jamak dari tarjamah, jadi maknanya juga sama bab. Judul ya. Fusul ya, fasal-fasal bil humroh dengan warna merah. Fainahu adharu fil bayan, karena hal itu lebih jelas dalam penjelasan, wa fi fawasilil kalam, dan dalam akhir-akhir pembicaraan, pembahasan. Ya seperti pentahqiq kitab ini, dia menulis di pinggirnya ini tema-tema bab-babnya ini kan gitu ya. Walaupun di kitab asli ya Ibnu Jamaah dia tidak menuliskan bab-babnya, nah, maka dituliskan oleh pentahqiq ini di pinggir ini tamyizul abwab begitu. Wa kadzalika la ba'sa birramzi abihi ala asma. Tidak mengapa ya dia membuat rumus ya, simbol ala asma terhadap nama ya, nama orang. Karena kalau ditulis secara panjang kan bisa terlalu panjang memenuhi kitab ya, maka dibuatlah rumus untuk nama-nama itu. Au mazahib, atau mazhab-mazhab, au aqwal ya, pendapat-pendapat, au turuk ya, toriko ya, toriko, au anwa, macam-macam, au lugat, bahasa, au a'dad atau bilangan, wa nahwi dzalik, dan yang semacamnya. Wa mata fa'ala dzalika bayyana istilahahu fi fatihatil kitab. Ya, kapanpun dia ya melakukan hal itu,
maka dia menjelaskan istilahnya itu di pembukaan, di mukadimah kitab seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau kita membuat istilah-istilah rumus-rumus tertentu, ya kan dijelaskan dulu di pembukaan kitab supaya liyafhamal khaidu fihi ma'aniha, ya, ma'aniha, agar orang yang mendalaminya, menelaah ya kitab itu paham makna-maknanya. Dijelaskan dulu di awal di mukadimah kitab. Makanya kalau kita mau baca kitab ya, itu dibaca dulu mukadimah ya supaya tahu bagaimana manhaj ya, metode penulis dalam menulis kitab itu. Ya, kalau ada istilah-istilah yang beliau sebutkan dalam kitab itu, makanya penting mukadimah kitab itu penting. Baca dulu mukadimahnya sebelum membaca kitab agar tahu bagaimana manhaj penulis dalam menuliskan itu supaya pemahaman kita benar. Ya kan? Misalnya kalau dalam kitab-kitab fikih ya, dalam madhab, misalnya dalam madhab Syafi'i, ada istilah-istilah seperti ada al-asoh, ada sohih, ada al-azhar, ada al-masyhur. Nah itu istilah-istilah itu maksudnya apa? Perlu dipahami dulu. Perlu dipahami dulu ya. Misalnya di dalam kitab Imam Nawawi ya, Minhajut Thalibin. Nah itu di mukadimah kitab beliau jelaskan dulu apa makna as-sohih, apa makna al-asoh, apa makna azhar, apa makna masyhur. Nah, itu sering kali eh, disebutkan dalam isi kitabnya itu. Wa qad ramaza bil ahmar jama'atun minal muhadditsin, dan sungguh telah memberikan rumus simbol dengan warna merah sekelompok dari para ahli hadis wal fuqaha'i wal usuliyin, para ahli fikih dan para ahli usul, maksudnya usul fikih. Wa ghairihim liqasdil ikhtisar, dan yang selain mereka untuk tujuan meringkas. Jadi membuat rumus-rumus itu adalah tujuan untuk meringkas, karena kalau tidak dibuat rumus atau simbol, maksudnya rumus itu simbol ya. Ya, simbol itu akan menjadi terlalu tebal kitab itu nanti ya. Fa'ilam yakun ma dzakarnahu minal abwa wal fusuli wat tarajumi bil humra. Dan jika apa yang kami sebutkan dari bab, fasal, ya judul dengan warna merah, tidak dengan warna merah, jadi tidak walaupun misalnya tidak dengan warna merah, maka atabima yumayizuhu an ghairihi. Ya, maka dia mendatangkan dengan sesuatu yang membedakan dari yang lain. Jadi untuk membedakan judul itu dengan isi kitab, tulisan kitabnya itu. Jadi kalaupun tidak dengan warna merah, ya kata beliau, maka bisa dengan cara lain, yaitu dengan minta gelidil kolam, dengan menebalkan pulpen, maksudnya menebalkan tulisannya, jadi tebal ya tulisannya itu. Watulil maski, tulil maski itu maksudnya huruf-hurufnya panjang, agak dipanjangkan. Ya, misalnya nulis apa namanya, ba ya, ba yang biasanya segitu ini agak dipanjangkan garisnya itu misalnya. Itu tulil maski. Watihadihi ya, dan watihadihi ke apa namanya, fisatri, menyendirinya dia di dalam baris. Jadi maksudnya dipisahkan dia sendiri dalam satu baris itu, jangan dicampur dengan yang lain. Jadi untuk membedakan dengan yang lainnya, wa nahwi dzalik, dan yang semacamnya, widya sulal wukufu alaihi inda qasdi, agar mudah untuk bisa apa namanya, menemukannya ketika bermaksud kepadanya. Jadi ketika ingin mengetahui ini judulnya apa, ini yang dibahas, supaya kelihatan judulnya itu. Karena tadi kan tulisannya berbeda dari yang lain. Ya, agar mudah mencari judul, karena memang judul itu kan sangat penting ya. Karena yang kita inginkan ini pembahasan apa ketika membaca kitab itu.
Ya, kalau nggak ada judulnya ya repot dibaca dari awal terus kan lama gitu ya. Jadi kalau ada judulnya enak, nah langsung ke situ. Nah, jadi supaya memudahkan untuk bisa menemukan judulnya itu. Wayan bagi an yafsila baina kulli kalamain bidarotin au tarjama au qalamin ghalid. Dan selayaknya untuk memisahkan antara dua pembicaraan. Jadi setelah selesai satu pembicaraan beralih ke pembicaraan yang baru, maka ini harus dipisahkan. Dengan apa dipisahkannya? Misalnya bidarotin dengan bulatan. Jadi bulatan. Jadi dibuat bulat untuk membedakan. Satu bulat, berapa bulat begitu ya. Ada bulatan. Untuk memisahkan satu pembahasan dengan pembahasan lain. Au tarjamah atau dengan tadi judul. Ya, au qalamin golis atau dengan tulisan yang tebal ya, dengan tulisan yang tebal. Makanya kita lihat di kitab para ulama ya, yang ditulis di zaman dulu pun ya dengan tulisan tangan, misalnya faslun ya. Nah, kata faslun itu suka tebal gitu ya untuk membedakan. Wala yusilul kitabata kullaha ala tariqatin wahidah. Ya, dan jangan menyambungkan tulisan itu seluruhnya dengan cara yang sama lima fihi min usri istikhrajil maksud, karena hal itu bisa menyulitkan untuk bisa mengeluarkan apa namanya? Bisa mengeluarkan maksudnya ya, mendapatkan maksudnya wa tadyi'iz zamani fihi, membuang-buang waktu padanya, wala yaf'alu dzalika illa ghabiyun jiddan, ini sangat keras. Ya, dan tidak melakukan itu kecuali orang yang bodoh sekali. Jadi maksudnya ya ketika menulis kitab ya harus jelas gitu ya, dibedakan ini babnya apa ya, begitu jelas. Jadi dipisahkan, jangan nulis nyambung semua terus sehingga menyulitkan orang yang membacanya itu. Ya, kadang ada juga ya kitab yang terus saja nyambung, nggak ada, bahkan nggak ada paragraf, tidak ada tanda baca ya. Tidak ada judul dan sebagainya, terus saja nyambung begitu. Nah, itu akan sulit bagi pembaca ya. Ya, Al-Hadi Asyar kita selesaikan sedikit lagi. Yang ke-11, qalu, mereka mengatakan ad-darbu aula minal haqqi. Ya, darbu di sini maksudnya mencoret, ya, mencoret satu kali coretan ya lebih utama daripada hakku tadi ya, haqqi itu tadi menghitamkan tadi itu ya. Karena zaman dulu kan belum ada penghapus ya. Jadi tinta sulit dihilangkan. Gimana caranya? Belum ada tip baik. Jadi caranya ya dihitamkan. Ya dihitamkan sehitam-hitamnya di semua apa huruf-hurufnya itu. Nah, Tumpuk. kata mereka para ulama, mencoret dengan satu garis saja itu lebih utama daripada menghitamkan seluruh hurufnya itu. Kata yang mau mau dicoretnya itu. La siyama fi kutubil hadis. Ya apalagi ya la siyama apalagi dalam kitab-kitab hadis. Li'ana fihi tuhmatan wa jahalatan fima kana au kutiba. Karena pada hal yang demikian itu ada tuhmah, ada tuduhan, berarti ini ada tuduhan terhadap penulisnya. Wajahalah dan fimakan, dan ada apa namanya ketidakdikenalan ya padanya, pada apa yang ada di situ atau apa yang ditulis ya, li'anna zamanahu aktsaru fayadi, karena zamannya lebih banyak maka menjadi apa yadiu ya, menjadi sia-sia, menjadi hilang. Wafi'lahu akhtaru, dan perbuatannya itu lebih berbahaya. Farubama, jadi maksudnya dengan tadi menghitamkannya itu lebih buruk ya daripada hanya mencoret dengan satu garis. Farubama saqobal waraq wa afsada ma yanfudu ilaihi fa ada afaha. Ya, dan barangkali
Dimungkinkan itu bisa melubangi kertas. Jadi kalau dihitamkan kan gitu, dihitamkan terlalu tebal bisa melubangi kertas. Wa afsada dan bisa merusak main fudu ilai fa'ada afaha ya, dan merusak apa yang dia hitamkan itu, tulisan yang ada di dalamnya, fa'ada afaha dan melemahkannya. Fa'in kana izalata nuqtatin aw syakkalatin wa nahwi dzalika falaku aula. Nah, jika hanya sebatas menghilangkan titik ya atau syakal ya, karena memang kecil ya titik atau syakal ya nggak apa-apa dihitamkan saja begitu. Tapi kalau satu kata ya begitu ya lebih coret saja ya, jangan sampai dihitamkan. Wa idza sahal kitab ala syai' au fil muqabalah ya, maka dan apabila dia telah mengoreksi kitab, jadi tadi ya dia melakukan tahris dan sebagainya, selesai satu kitab itu dikoreksi isinya terhadap syai' au fil muqabalah atau dalam muqabalah ya bersama dengan syekh, alama alam mau diiwukufihi, maka dia memberi tanda, alama di sini memberi tanda terhadap tempat berhentinya balago au balagot ya, jadi ditulis misalnya dalam satu majelis ya, dia menyetorkan ya kitab itu kepada syekh, mengoreksi apa yang ada di dalamnya ya, misalnya selesai sampai mana. Nah, itu kan nggak mungkin dalam satu pertemuan selesai ya, ada beberapa pertemuan. Nah, ketika dalam satu pertemuan selesainya sampai mana dikasih tanda ya supaya ketahuan, yaitu dengan menuliskan balago ya, sampai sini begitu ya, au balagot au balagol ardu, telah sampai penyetoran ardu di situ. Penyodoran ya. Au ghairu dzalik, atau yang selain itu mimma yufidu ma'nahu, yang bisa memberikan faedah terhadap maknanya. Fa in kana dzalika fi samil hadis, jika hal itu berkaitan dengan mendengar hadis, kataba dia menuliskan balago fil mi'adil awal, telah sampai di pertemuan yang pertama, au asani atau yang kedua, ila akhirihi fayu'ayinul adadah wa yu'ayinu adadahu, maka dia menuliskan bilangan ya, jadi di pertemuan berapa ini sampai sini begitu ya. Kalau Khatib Al-Baghdadi ya rahimahullah berkata, fima idza aslah syai'an, pada apa yang apabila telah telah memperbaiki suatu, maksudnya telah menyelesaikan suatu kitab ya, sudah diperbaiki, dikoreksi isinya, yan syurul muslaha binuhatatis saji wa ghairihi minal khusyab wa yattaqi tatriba. Hendaklah dia menyebarkan ya, atau menerbitkan yang sudah dikoreksi itu muslah, jadi misalnya kitab yang sudah dikoreksi itu ya dengan pahatan kayu jati ya. Nuhatah itu pahatan, dibuat pahatan. Saj itu kayu jati. Dan yang lainnya dari kayu-kayu yang lain minal khusyab, maksudnya supaya dibuatkan wadah ya dengan dari pahatan kayu jati, kayu yang paling bagus ya. Begitu sehingga kitabnya itu disimpan di wadah itu ya, tujuannya untuk memuliakannya, yang memuliakan kitab itu yang sudah dikoreksi ya. Waya takit tatrib, dan menjauhi ya menggunakan tanah ya, jadi jangan menggunakan tanah. Tatrib itu menggunakan tanah ya, dengan tanah ya jangan. Karena itu bisa jadi merusak ya, bisa merusak kitabnya itu. Tatrib itu turab saja. Ya, tatrib dari kata turab, penggunaan tanah. Baik, alhamdulillah ya, sampai situ kita
menyelesaikan pasal yang keempat ya tentang adab yang berkaitan dengan kitab. Insya Allah ada satu bab lagi, ya bab yang kelima ya di akhir pembahasan kitab Tadkiratus Sami ini tentang nanti adab bagaimana tinggal di madrasah ya berkaitan dengan tinggal di madrasah atau pondok pesantren kalau kita sekarang ya. Demikian dikembalikan kepada MC. Kang Anur. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmu yang telah disampaikannya. Sebelum ditutup, barangkali dari ikhwas kalian ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Silakan Pak Imron. itu nggak ada nanya Nggak ada ya, sudah cukup aja kalau ada. Ya. Sebelum itu mungkin informasi dulu karena di sini ada yang baru daftar Ustaz. Jadi mungkin insya Allah kita akan selesaikan dulu pembahasan kitab Tazkiratus Sami ya, baru Ya, jadwal yang baru. Ya insya Allah. Tinggal berapa halaman lagi nanti kita jadwalkan lagi untuk hari Senin untuk matan-matan akidah dan akhlak ya, ilmu suluk. Itu yang sudah kita melanjutkan yang sudah pernah dibahas dulu yaitu matan Muqaddimah Risalah ya. Abu Zaid Al-Qayrawani kita selesaikan. Setelah selesai kita bisa lanjut ke matan akidah yang lain. Kemudian ilmu suluk kita melanjutkan di pembahasan Manhajul Qasid ya. Manhajul Qasid itu ringkasan dari ringkasan Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin ringkasan dari Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin juga ada ringkasan dan juga kritik ya terhadap kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Ustaz, kalau hari Jumat Arba'in sudah selesai ganti apa Ustaz? Udah berjalan Bang. Hadis secara Fathul Bari kan sudah satu pertemuan. Fathul Bari ya. Fathul Bari ya, tapi bisa kita selingi nanti misalnya satu pertemuan dengan syarah hadis hukum, ya Allah. Ya, Subul Salam ya, kita selingi dari pembahasan syarah hadis Fathul Bari dan Subul Salam. Insyaallah. Baik, ikhwas sekalian, alhamdulillah kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin tadi ya informasinya insya Allah kita selesaikan dulu materi-materi sebelumnya, insya Allah nanti baru masuk ke materi yang telah dijadwalkan di pendaftaran yang baru. Yang Tadkiratus Sami juga kan termasuk ilmu suluk, ilmu tarbiyah. Maksudnya ilmu sama suluk, ya, jadi masih sedang dalam sama. Baik. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada ikhwas sekalian yang telah hadir pagi hari ini. Semoga kehadiran kita membawa manfaat dalam kehidupan kita dan tentunya juga menjadi amal soleh. Marilah tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.